Shalom, selamat pagi saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ada lagi di tempat ini. Kembali kita lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang dalam hadirat-Nya lewat pujian penyembahan. Persiapkan tubuh jiwa rohmu supaya kita masuk dalam hadirat Allah, memohon perkenanan Tuhan ada di atas kita. Pelayanan PA Eklesia Rabu bersama dengan Tuhan. Kita maju, puji Tuhan, ku naikkan syukurku. Amin. Glory bagimu. Amin, amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud
kesempatan demi kesempatan hidup yang Engkau beri bagi kami terlalu luar biasa bagi kami Tuhan. Itu sebabnya patut kami bersyukur, menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu, sebab Engkau saja yang layak menerima segala pujian dan sembah kami. Bapa yang baik, mari layakan kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Memohon perkenananmu ada di atas setiap kami, bahkan ada di setiap jemaat-Mu yang baik yang ada di tempat ini, maupun pemirsa yang ada di rumah, di mana saja berada Tuhan. Jangkau mereka dengan urapan baru-Mu, agar bersama-sama kami menaikkan syukur kami kepadamu, sebab Engkaulah Allah yang layak kami puji siang dan malam. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Bertahtalah Engkau di setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Agar seberapa pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu, semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara. Amin. Sukacita yang tak terhingga, sebab itu yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Kita mau kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita masuk pujian kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Amin. Allah kita dahsyat. Allah kita berkuasa. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
surga menjadi bagian saudara dan saya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang adalah kekuatan saudara dan saya dalam menjalani hidup hari-hari ke depan yang masih tanda tanya besar. Tetapi satu hal, jika kita ada bersama dengan Tuhan, maka Tuhan mengambil alih dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita bisa jalani ini, saudara. Hanya bersama dengan Tuhan kita memperoleh kekuatan baru setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Amin. Haleluya. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Oh, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Amin. Haleluya. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Puji Tuhan. Dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Amin. 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 Dalam hidupku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak, Bapa. Terima kasih buat kesempatan waktu yang Engkau beri bagi kami. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, ya Bapa. Bentuklah kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami memiliki pondasi iman yang kuat di dalam Engkau, dan kami tidak gampang terhanyut oleh karena keadaan dunia. Tuhan, berfirmanlah bagi hamba-Mu. Pakai keseluruhan hidup hamba-Mu, Tuhan, untuk dia dapat berbicara, menyampaikan pesan-pesan firman bagi kami jemaat-Mu.
Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, bahkan di mana saja kami berada, Tuhan mari hadir dalam setiap perkataan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah siang dan malam sesungguhnya adalah Allah yang baik. Luar biasa. Mengikuti berita-berita yang ada sekarang ini seringkali membuat hati kita kecut, takut, khawatir. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus peka akan tanda-tanda zaman. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir dengan keadaan dunia yang tidak akan menjadi lebih baik. Demikian firman Tuhan katakan, dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 25 menulis demikian. Sekalipun dunia ini akan berlalu, tetapi kasih Tuhan, firman Tuhan akan tetap untuk tinggal bersama dengan kita selama-lamanya. Haleluya. Saudara senang firman Tuhan tinggal dalam kehidupan kita? Ada janji Bapak Ibu sekalian. Ada janji. Ada kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Kesempatan untuk hidup benar. Dan kemudian kita akan mewarisi kerajaan sorga. Apa yang harus kita pahami? Kita harus pahami adalah hidup benar. Menjaga keselamatan kita. Kerjakan keselamatan kita. Sekarang ini kita harus mempersiapkan diri dengan menjalani kehidupan ini benar dan berkenan kepada Tuhan. Benar banyak menurut manusia, benar. Menurut orang tua kita, teman kita, kita benar, tidak ada salah. Tetapi apakah itu benar di hadapan Tuhan? Kita harus melihat firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 17. Saya akan bacakan. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Siapa orang-orang yang tidak mengenal Allah? Mereka yang tidak ada rasa takut akan Allah, tidak khawatir, tidak. Allah buat mereka bukan siapa-siapa. Mereka tahu mungkin ada Allah, tetapi mereka tidak takut.
Bagaimana kita tahu mereka tidak takut? Mereka menjalani kehidupan ini suka-suka saya, suka-suka kita. Mereka tidak peduli dengan adanya Allah, dengan adanya Tuhan. Kita tidak peduli. Sekalipun mereka tahu bahwa hidup ini Tuhan yang punya, Allah yang punya, tetapi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Mereka hanya memikirkan, memuaskan kepentingan diri mereka sendiri, memuaskan emosi mereka, kesenangan tubuh. Yang penting aku fit, yang penting aku senang, aku bahagia. Soal Tuhan nanti dulu. Mengerjakan perkara-perkara yang firman Tuhan katakan sia-sia. Tidak ada gunanya melakukan itu. Tidak ada hasil yang baik, tidak dapat menggugah Tuhan untuk memberkati kita. Melakukan hal-hal, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Baik itu bagi diri sendiri maupun itu bagi Allah. Haleluya. Kita baca ayat 18, demikian bunyinya. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, ayat 19, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Kita tentu tidak bodoh. Saya berharap sidang jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di Eklesia ini tidak bodoh dan tidak degil. Degil itu kayaknya keras hati ya, gak mau tahu gitu loh. Mereka beribadah, bahkan ambil bagian, mereka yang bodoh ya, dan ketika mereka beribadah, bahkan ambil bagian dalam pelayanan, tetapi itu hanya sebatas waktu dan tempat. Di mana kita melayani? Ayo rame-rame melayani, gitu ya. Di mana? Sore nanti, pagi, malam, ayo. Saat mereka ada dalam persekutuan, selebihnya mereka mengikuti keinginan hati mereka. Jadi mereka melayani Tuhan, tetapi hanya untuk senang-senang aja. Sementara kita tahu dengan pasti bahwa kalau kita melayani Tuhan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk sekedar tampil dengan pakaian seragam yang bagus, suara yang bagus, kata-kata yang bagus. Kita melayani Tuhan sampai di situ saja. Kita melayani Tuhan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Kita melayani Tuhan karena itu adalah tugas kita. Melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah terbatas dengan hanya melayani, that's it, di atas mimbar, menyanyi dan sebagainya? Tidak. Melayani Tuhan artinya juga hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu adalah bagian daripada kita melayani Tuhan. Kamu harus, demikian kata Rasul Paulus di dalam ayat yang tadi, kamu harus, sebentar ya, kehidupan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka mengenal Allah. Nah, mengenal Allah dengan benar, mereka tidak memiliki rasa takut, melakukan perkara-perkara yang memuaskan hawa nafsu mereka. Jadi sekalipun sudah melayani Tuhan, jadi singers, bahkan mungkin dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan, tetapi mereka dikatakan tidak mengenal Allah dengan benar di ayat 19. Mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mereka tidak takut akan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang
sekedar memuaskan hawa nafsu mereka. Banyak kita mendengar, bukan? Singers, mimpin puji-pujian, bahkan hamba Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Betul, mereka baca firman Tuhan, mengupasnya begitu dalam. Semua mengerti, semua terharu, semua menyadari kekurangan mereka, semua mengeluarkan air mata, menyesali perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi yang di atas mimbar ini, yang khotbah, yang menyanyi, pimpin puji-pujian, mereka tidak punya rasa takut akan Tuhan. Sudah biasa kita menyanyi, sudah biasa kita goyang-goyang, sudah biasa kita baca firman Tuhan dan membagikan firman itu bagi jemaat. Menjadi kebiasaan, tetapi tidak membentuk diri mereka sendiri untuk dapat hidup baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu sangat-sangat bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya sekali. Perasaan mereka telah tumpul, firman Tuhan katakan, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Luar biasa, kehidupan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka mengenal Allah secara benar. Mereka tidak memiliki rasa takut akan Tuhan karena mereka melakukan perkara-perkara yang hanya memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Di dalam ayat 20 saya baca terus, tetapi kamu bukan demikian, saudara-saudara, dan saya bukan demikian tentunya ya. Kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. PA Eklesia, pemahaman Alkitab Eklesia, diberikan pemahaman kepada kita setiap hari Rabu tentang firman Tuhan. Dan tentu saya berharap semua tidak hanya paham, mendengar, tidak saja paham, tetapi melakukannya di dalam kehidupan keseharian kita. Itu penting, sebab membuang uang, membuang waktu, membuang banyak sekali yang kita berikan, tetapi tidak ada efek apa-apa buat kita. Tidak berdampak baik buat kita. Tidak mempunyai catatan untuk dapat mewarisi kerajaan sorga. Karena kita ini degil. Karena kita ini bodoh, firman Tuhan katakan. Kepentingan daging ini menjadi lebih utama daripada kepentingan jiwa kita. Ini kurang bagus, ya. Serakah, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu, saudara dan saya yang ada di sini, dan juga pemirsa yang mendengarkan, saya percaya bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiran itu juga mesti hati-hati, dijaga baik-baik. Kelihatan manis, orang kan tidak bisa baca pikiran kita, tidak bisa. Tapi Tuhan melihat. Kita bisa senyum manis. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan ini luar biasa. Tetapi ini pikiran kita, hati kita itu berbicara beda. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Roh kita tetap berpaut dengan Tuhan. Pikiran kita adalah pikiran yang memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan kebaikan manusia. Manusia juga punya kebaikan, tapi yang dimaksud di sini adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan kita nikmati setiap saat. Bukan saja pada saat kita sudah bangun dalam keadaan rapi habis mandi, tetapi kita tidur pun kita menikmati kebaikan Tuhan. Sadarkah Bapak Ibu sekalian? Saat tidur pun Tuhan pelihara, Tuhan jaga.
Walaupun kita kadang-kadang lupa berdoa, untuk waktu mau tidur kita lupa untuk berdoa. Tuhan tolong, terima kasih tolong kami sepanjang malam ini, melewati malam ini. Sekalipun kita lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa menjaga kita. Itulah Allah kita. Allah yang begitu luar biasa. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Seringkali kita tidak mengakui. Oh, saya mengakui, kenapa bilang saya tahu Allah mengasihi. Betul, tapi bagaimana kita mengakui Allah mengasihi kita? Lakukan apa yang Tuhan mau. Itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Bukan sekedar, saya tahu Tuhan mengasihi kita, saya juga mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jagalah mata kita, mulut kita terutama. Hati kita hati-hati. Orang tidak melihat hati dan pikiran kita, tapi Tuhan menyelidiki hati sampai kedalaman hati kita. Itu kita harus hati-hati. Demikian firman Tuhan katakan. Tetapi saya ulang, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama dan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Tinggalkan itu semua supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan ayat 24 katakan, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Bagaimana itu? Menanggalkan manusia lama. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mendengar, dan saya mencatat sini, dan menerima kebenaran dalam Yesus. Kamu, kata Rasul Paulus, saudara dan saya, mereka yang membaca firman ini, yang percaya kepada Tuhan, harus menanggalkan manusia lama. Sifat karakter kita, kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang kita tahu, kita percaya firman Tuhan katakan membawa kepada kebinasaan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita tinggalkan semua itu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saya baca terus firman Tuhan. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta. Dusta itu paling cepat banget, karena mau semua fine, semua kelihatan baik. Iya betul, sudah, terima kasih, padahal belum. Pernah gini, oh enggak, sama sekali enggak pernah, padahal sering sekali ngebohong. Kamu pasti bohong. Aduh, saya sih demi pakai demi lagi. Dan gitu jeleknya demi Tuhan lagi. Aduh, luar biasa. Hati-hati dengan mulut kita. Bisa-bisa kita tidak masuk surga. Orang bilang dia yang nggak masuk surga kan mulutnya. Tidak. Kita yang tidak masuk surga hanya karena mulut kita salah ngomong. Betapa sucinya kita harus hidup, firman Tuhan katakan. Bagaimana dong Tuhan? Saya mau berbuat baik, Tuhan juga bilang, tapi kan yang jahat udah ada duluan. Bertobat. Tuhan tahu apa menjadi kerinduan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang rasanya susah banget, tapi kita harus belajar, harus usahakan kalau kita mau bersama dengan Yesus satu hari nanti. Karena kita harus benar-benar bersih dan suci untuk dapat mewarisi kerajaan sorga. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apa tidak boleh marah? Boleh dong marah, tapi jangan sampai berdosa.
Marah boleh, tapi terus biasa kan marah gitu. Maki-maki, A sampai Z, babu, ini lu begini, gak perlu. Marah boleh, tapi jangan berdosa. Hati-hati. Bukannya tidak boleh marah, boleh. Tapi firman bilang, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Wah, ibu-ibu tuh biasanya ya, kalau marah disimpan, kesel, gini simpan terus. Jangan sampai mata, tunggu sebentar lagi. Baru jam 4 matahari belum terbenam, sedikit lagi. Tunggu, biarin aja dia rasain saya udah marahin. Yang dimaksud di sini adalah matahari dalam kehidupan kamu, kehidupan kita. Ini adalah matahari. Begitu marah, unfold, selesai. Nah, gak sempet kan bilang sorry. Jadi hati-hati. Kita kalau marah boleh, tetapi jangan berdosa. Ya, lalu minta maaf, lalu berbaikan lagi. Harusnya demikian. Jangan ada dusta di antara kita. Wah, itu keren banget itu kata-kata yang luar biasa sekarang ini ya. Buang dusta, berkata benar. Karena kita adalah sesama anggota, tidak boleh marah. Ayat 27 katakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, karena iblis mau supaya kita menjadi bagian dia. Tinggal bersama-sama dia, menemani di neraka nanti. Jadi dia mau supaya sebanyak-banyaknya dia punya teman. Dia mulai menggugah hati kita, pikiran kita, memberikan cobaan-cobaan supaya kita bisa menjadi bagian dari dia. Tetapi saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara mendengar firman Tuhan sekarang, hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Betul, kadang-kadang kita jatuh, tetapi pada waktu kita salah, tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan minta kita kerjakan, kita hidup di dalamnya, cepat-cepat sadar, cepat-cepat berbalik, cepat-cepat minta ampun. Karena kita tidak tahu waktu kita, ya kan? Sebelum matahari terbenam, kita tidak tahu waktu kita. Jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk dapat menguasai kehidupan kita. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, yang maksud mencuri apa? Apa mencuri? Banyak sekali yang dimaksud mencuri. Mencuri perhatian lah, mencuri barang lah, mencuri apa aja. Pokoknya yang namanya mencuri, semua pasti tahu kan? Dan baiklah ia bekerja keras, usahakan sendiri. Usahakan sendiri, usahakan kita memiliki sesuatu karena kemampuan kita. Kalau kita belum punya seperti yang teman kita atau saudara kita punya, gak usah menjadi kecil hati. Tidak usah menjadi kecil hati. Saya belum punya ini, dia udah punya, saya harus. Jangan kecil hati. Firman Tuhan ada katakan juga, berpada apa adanya. Apa yang kita punya ini, puji Tuhan. Ini beginilah punya kita, beginilah saya. Tuhan akan menyempurnakannya di dalam kehidupan kita. Saudara percaya itu? Tidak percaya? Percaya ya. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Jadi apa yang dia firmankan di sini, apa yang dia mau kita kerjakan, dia tahu kalau kita tidak mampu, dia akan memampukan kita. Dia akan memampukan kita asal kita mau. Begini loh, kalau Tuhan bilang gak boleh, jangan. Tuhan bagaimana saya nggak bisa ini untuk berbuat baik. Melangkah saja. Begitu saudara mempunyai niat untuk berbuat baik, Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan menyertai saudara. Melangkah saja. Baru mau angkat begini Tuhan sudah tahu. Oh, dia mau berbuat baik. Oh, pikirannya mau baik. Tuhan langsung tetapkan itu. Sehingga saudara dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik seperti apa yang Tuhan inginkan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
keluarkan bahasa-bahasa yang bukan manis ya, bukan halus, tapi bahasa-bahasa firman. Firman itu hidup, ya, firman itu hidup, karena dia adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita berkata-kata, coba berkata-kata yang mempunyai makna menguatkan orang itu. Jadi bukan yang melemahkan. Lu sih, gara-gara lo begini, gara-gara ini begitu. Gak ada begitu. Jangan keluarkan kata-kata yang melemahkan orang. Orang mesti melihat Allah besar di dalam kehidupan kita, sehingga mereka datang kepada kita karena mereka tahu ada Tuhan dalam kehidupan kita. Allah yang besar itu menguasai kehidupan kita. Apa yang mereka butuhkan mereka bisa dapat dari kita. Rasa aman, rasa nyaman, ketenangan menjalani kehidupan ini di dunia yang dikatakan tidak akan menjadi lebih baik. Kita lihat keadaan sekarang. Dunia tidak akan menjadi lebih baik. Kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Orang harus merasa aman, orang harus merasa nyaman kalau bersama dengan kita. Mereka akan datang minta nasihat. Mereka akan menjadi tenang. Bukan mereka menjadi gundah begitu kita. Baru lihat kita aja udah, duh serem deh. Aduh pasti dia nanti ngomong ini lagi, ngomong ini, ngomong itu. Jangan demikian. Eklesia, jadilah berkat di dalam cara berpikir, cara berbicara, bahkan pandangan mata kita juga harus menjadi berkat. Pandangan mata, emangnya bagaimana? Ya saudara, kalau saudara melihat orang dari atas ke bawah begini, itu sudah bikin orang gelisah, bukan? Tetapi kalau saudara dengan mata ramah, saudara menyambut orang, mereka sudah merasa tenang dan nyaman. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat untuk dapat menjalani kehidupan ini benar di hadapan Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Katakan ini, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sudah disampaikan tadi, kita harus hidup benar supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita dari saat ke saat, bukan dari hari ke hari, tapi dari saat ke saat. Kita Tuhan pimpin, Roh Kudus pimpin supaya kita jangan jatuh. Kecuali kalau kita mau menjatuhkan diri sendiri, itu salah sendiri. Tapi Roh Kudus memimpin kita supaya kita selalu bisa jalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara mau hidup benar di hadapan Tuhan? Amin. Betul. Yang bilang amin itu percaya bahwa dengan hidup benar di hadapan Tuhan, jaminan sorga menjadi bagian kehidupan kita. Ya. Haleluya, Tuhan itu baik. Mulut kita dapat memuji-muji Tuhan, bahkan memperkatakan firman Tuhan. Tetapi ada juga alangkah bodohnya dengan mulut yang sama kita keluarkan kata-kata yang kotor, yang melemahkan iman orang lain. Di dalam ayat 29 dikatakan demikian, mulut kita dapat memuji-muji Tuhan, ya. Janganlah ada perkataan kotor. Di dalam mulut kita harus keluar puji-pujian bagi Tuhan. Tetapi alangkah bodohnya kalau selain kita bisa memuji Tuhan, tapi kita juga mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang melemahkan iman orang lain. Itu sih kamu, itu sih. Kalau bukan kamu, itu sih. Nah itu kan sering begitu. Yakobus 1 ayat 26 katakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sia-sia datang ke sini setiap hari Rabu, pulang kadang-kadang latihan sudah maghrib, sudah gelap, baru pulang. Sia-sia itu semuanya kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita. Jangan membuat Allah, di dalam ayat selanjutnya, jangan membuat Allah kecewa dengan kehidupan yang Dia percayakan kepada kita.
waktu yang dipercayakan kepada kita jangan sampai mengecewakan Tuhan. Karena Allah telah memeterai, saya mencatat di sini, karena Allah telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Allah telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Jangan membuat Allah kecewa dengan kehidupan dan waktu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara mengerti ini ya? Jangan sampai Allah kecewa. Dan sebagai ayat-ayat penutup, karena saya tidak boleh ngomong panjang di sini, sudah telat. Jadi kita baca 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Eklesia dengarkan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan ikuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan ikuti hal-hal yang tidak baik. Kita diberikan roh penimbang, kita bisa tahu ini baik, ini tidak baik. Tetapi seringkali untuk memuaskan hati, kita ikutin yang gak baik. Memuaskan daging ini, kita mengikuti hal-hal yang tidak baik. Padahal ada dalam hati kita yang berbicara, jangan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu. Gak usah marah-marah. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Dianggap bodoh kita kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Kita perlu ini kalau kita mau bertemu dengan Yesus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, sama seperti Yesus yang kudus, yang telah memanggil saudara dan saya. Haleluya. Saudara senang? Hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Roh Kudus akan memampukan kita menjalani kehidupan ini benar di hadapan Tuhan. Saudara senang, milikilah Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Dia akan memimpin kehidupan kita dari hari ke hari, dari saat ke saat, untuk dapat hidup benar. Buatlah hati kita peka, buatlah telinga kita peka akan suara Tuhan, supaya kita dapat mendengar suara Tuhan dengan baik. Dan minta Roh Kudus kuatkan kita, mampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari para singers, kita nyanyikan pujian ini dan kita akan akhiri firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua yang sudah mendengarkan firman. Saudara sudah mendengar, lakukanlah. Simpan di dalam hati saudara. Lakukanlah apa yang baik di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kita buat bagi kemuliaan nama Tuhan, Dia akan menolong dan membantu kita untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan, terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara percaya? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apapun yang menjadi kerinduan hati kita, apapun yang membebani hati kita, memberatkan langkah kita, datang kepada Tuhan. Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan, karena Dia Allah kita yang hidup, bukan Allah yang mati, tapi Dia adalah Allah yang hidup. Berbahagia saudara dan saya mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada. Percaya saudara, tidak ada yang mungkin. Tuhan bisa kerjakan semua. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan dapat kerjakan. Semua dapat Tuhan lakukan. Mujizatnya luar biasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Allah sanggup, Allah sanggup, Allah mampu. Haleluya. Berbahagia saudara dan saya memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang memegang janjinya bagi saudara dan saya. Haleluya. Bapa sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah dibentangkan. Tuhan tolong kami, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Engkau Allah kami yang hidup, yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari, sampai pada hari ini Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih Roh Kudus, kami boleh memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Hidupkan firman-Mu di hati mereka yang mendengarkan hari ini Tuhan. Dan mereka boleh diberkati karena mereka percaya Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari-hari yang sulit ini, yang harus kami hadapi, yang harus kami jalani, Engkau ada bersama dengan kami. Hati kami kuat, kami menjadi kuat menjalani kehidupan ini karena Tuhan, tangan-Mu yang kuat memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati sidang jemaat yang sudah mendengarkan ini. Kuatkan mereka tetap di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami sudah alaskan doa kami. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Life is easy when you're up on the mountain. You got peace of mind like you never know. But each day when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley.
things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu telah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Eklesia diberkati oleh firman Tuhan, bahkan seluruh pemirsa di mana Anda pun berada. Allah telah menjamah hidupmu. Pandanglah Tuhan ke depan, maka Dia akan bertanggung jawab terus atas kehidupan saudara. Kita akan tutup ibadah pemahaman Eklesia Jakarta dalam doa. Kita angkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Haleluya. Dan memperluas. Saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Amin, 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 amin. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak melimpah. Sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, ya Roh Kudus. Tuhan Yesus, ini doa kami. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka, ini janji Tuhan. Kesakitan lalu, sehingga kesakitan, amin, tidak melimpah aku. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami dan sudah memberkati kami. Pemahaman Alkitab Eklesia, bahkan seluruh pemirsa yang ada di mana-mana tempat Tuhan, di luar negeri, di Indonesia, kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan memulihkan kami, dan Tuhan akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Tidak ada satu yang tidak dijamah oleh Tuhan. Siang hari ini hamba-Mu berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat pemerintah kami, presiden kami. Tuhan terus lepaskan dan curahkan bijaksana dari surga ada dalam pemerintah kami, presiden kami. Tuhan,
Tuhan Yesus melewati hari-hari dalam bangsa kami yang penuh dengan kekelaman. Tangan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kekuatan Allah ada di dalam pemerintah bangsa kami, Tuhan. Tolong umat-umat-Mu, tolong anak-anak-Mu, tolong hamba-hamba-Mu. Kami kuat oleh karena Engkau. Eklesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak. Kami akan tutup ibadah kami. Mari Bapak Ibu pemirsa, angkat dua belah tangan saudara. Pandanglah Tuhan. Kembalilah ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat-berkat besar, rahmat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus adalah kiranya menyertai kita hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Haleluya. Dan jangan lupa kita kembali pada ibadah pemahaman Alkitab Eklesia Jakarta di hari Rabu mendatang. Tuhan berkati saudara. Tuhan memberkati. Selamat siang.